Shalom, perkenalkan nama saya Pasira Febri. Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM B1011241101. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang dampak harga dari produk di salah satu pasar di Pontianak, yaitu Pasar Plamboyan, di mana persaingan dalam dunia usaha merupakan faktor teman-teman utama yang Adam Smith dalam teorinya mengemukakan bahwa persaingan akan mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih efisien melalui mekanisme tangan tak kasat mata yang pada keduanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi teman-teman. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menganalisis teman-teman dan merancang strategi yang efektif untuk menghadapi persaingan dan mencapai tujuan mereka. Kita masuk ke dalam metode penelitiannya teman-teman. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif untuk menganalisis dampak pada harga dan barang atau produk untuk di pasar Plamboyan sendiri teman-teman. Kemudian yang kedua ada populasi dan sampel teman-teman. Responden ini terdiri dari mahasiswa dan khalayak umum mengenai harga dan pendapatan di pasar Plamboyan atau di Pontianak teman-teman, dengan jumlah sampel 23 orang. Kemudian yang ketiga teman-teman itu pengumpulan data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan terkait harga dan pendapatan di pasar Plamboyan teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita masuk dalam tujuannya. Yang pertama itu adalah memahami bagaimana perubahan harga barang dan jasa mempengaruhi pendapatan masyarakat teman-teman. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hubungan antara harga dan pendapatan. Yang ketiga, meneliti bagaimana perubahan harga sembako berpengaruh terhadap pendapatan pemilik toko dan daya beli konsumen. Yang keempat, mengkaji dampak kebijakan pemerintah seperti subsidi atau regulasi harga terhadap harga sembako dan bagaimana hal ini mempengaruhi pendapatan pedagang dan konsumen di Pontianak sendiri teman-teman. Teman-teman, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ada beberapa pertanyaan dari kuesioner yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama itu, jika harga gula pasir naik, maka akan mengurangi konsumsi terhadap kopi. Namun, jika harga kopi naik, maka tidak mempengaruhi pembelian gula pasir teman-teman. Kemudian yang kedua, jika harga minyak bimoli naik, maka permintaan terhadap minyak tawon akan naik. Hal ini akankah mempengaruhi penggunaan terhadap minyak goreng? Kemudian yang ketiga teman-teman, jika harga sabun cair naik, maka permintaan sabun batang akan meningkat. Jika harga sabun batang naik, tidak mempengaruhi untuk pembelian terhadap sabun cair teman-teman. Kemudian yang keempat, jika harga beras naik, maka permintaan terhadap jagung juga naik. Tetapi apakah kenaikan harga jagung tidak mempengaruhi konsumsi beras? Kemudian yang kelima teman-teman, jika harga gas naik, maka akan mempengaruhi penggunaan terhadap kompor. Nah teman-teman, itu tadi beberapa pertanyaan dari kuesioner kita. Langsung saja kita ke hasil pembahasannya. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kita tarik dalam kuesioner persepsi khalayak umum terhadap dampak harga dan pendapatan di Pontianak adalah konsumsi barang komplement, yaitu perubahan harga pada satu produk seperti gula secara langsung mempengaruhi produk lain seperti kopi. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang ini sangat terkait satu sama lain dalam pola konsumsi masyarakat teman-teman. Yang kemudian ketika harga barang tertentu naik, substitusi masyarakat cenderung mencari barang pengganti, menunjukkan bahwa pasar memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap perubahan harga teman-teman. Kemudian perubahan harga lebih mungkin terjadi pada kelompok pendapatan bawah dan mereka lebih sensitif terhadap perubahan harga. Sementara kelas pendapatan atas kurang terpengaruh oleh perubahan harga barang kebutuhan karena lebih fleksibel teman-teman.
Lanjut kepada persepsi mahasiswa terhadap dampak harga dan pendapatan teman-teman. Tidak jauh berbeda teman-teman dari persepsi khalayak umum. Dari persepsi mahasiswa, kenaikan harga barang tambahan ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen harga untuk menjaga stabilitas konsumsi saat harga barang utama naik. Mahasiswa cenderung menggunakan barang murah seperti sabun batang atau jagung sebagai pengganti. Ini menunjukkan elastisitas harga tinggi. Mahasiswa dari pendapatan tinggi cenderung mempertahankan pola konsumsi mereka, tetapi mahasiswa dari pendapatan rendah lebih sensitif terhadap perubahan harga. Kemudian produsen dapat menggunakan strategi bundling dan branding untuk barang komplement dan substitusi teman-teman. Kemudian sedangkan pasar flamboyan dapat memanfaatkan dinamika ini dengan menyediakan variasi barang substitusi dan strategi harga yang fleksibel teman-teman untuk membantu mahasiswa menghemat uang mereka. Jadi mahasiswa harus tahu tentang ekonomi bahwa mahasiswa cenderung lebih adaptif terhadap perubahan harga dengan memilih barang substitusi, terutama untuk barang yang dianggap tidak esensial teman-teman. Teman-teman, kita sudah masuk dalam kesimpulannya teman-teman. Penelitian ini melihat bagaimana fluktuasi harga berdampak pada pendapatan dan permintaan produk pokok di pasar flamboyan teman-teman. Khususnya toko sembako. Menurut survei yang diberikan kepada mahasiswa dan masyarakat umum, ditemukan bahwa peningkatan harga sering mendorong pembeli untuk menggunakan produk alternatif teman-teman. Sebagai contohnya, kenaikan harga gula dapat mengurangi konsumsi kopi, tetapi kenaikan harga kopi tidak berdampak pada konsumsi gula. Oleh karena itu teman-teman, harga dan layanan yang kompetitif dapat mempengaruhi keputusan pembeli. Harga yang kompetitif dan layanan berkualitas dapat meningkatkan minat pembeli teman-teman. Sekian dari saya, Pak Syira Febri. Mohon maaf jika ada kurang. Sekian, terima kasih.